Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi dari pertemuan yang sudah dibawakan oleh Bapak Hari Rahmadi. Ya, jadi pengertian dari korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa, menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Kemudian ada tindak pidana korupsi. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: pertama, ada kerugian keuangan negara; kemudian kedua, suap menyuap; ketiga, pemerasan; keempat, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan; yang terakhir ada gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3/71. Ya, niat dan semangat anti korupsi. Jadi, ketika kita memiliki semangat untuk anti korupsi, ada namanya spiritual accountability. Jadi spiritual accountability ini merupakan tingkat paling tinggi ketika kita memiliki niat untuk melawan anti korupsi. Jadi ketika kita memiliki ini, maka niat baik kita, visi misi kita, kemudian usaha kita, dan hasil kita akan mendapatkan yang terbaik. CPNS pun manusia, ia mempunyai spiritual accountability. CPNS pun manusia, ia mengimplementasikannya dalam public accountability. Kemudian ada nilai dasar dari anti korupsi sendiri. Jadi KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebagai 9 nilai anti korupsi sebagai berikut. Yang pertama ada jujur, yang kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan 9 adil. Jadi ini poin-poin penting, nilai-nilai yang sangat penting sekali untuk ditanamkan ke seluruh ASN sehingga memiliki nilai dasar anti korupsi. Kemudian penanaman nilai dan integritas. Jadi Kelman tahun 1958 dan Brigham tahun 1991 menyebutkan adanya 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu yang pertama ada kesediaan terhadap integritas. Jadi integrity compliance adalah ketika individu bekerja menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain. Berarti ini dari integritasnya, pengaruhnya dari orang lain, bukan dari diri sendiri, karena ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan yang positif. Yang kedua ada identifikasi integritas. Ini terjadi apabila individu meniru integritas seseorang pada kelompok lain dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan memberikan pengaruh terkait integritas. Kalau di sini identifikasi integritas ini lebih ke meniru individu yang lainnya.
Kemudian ada internalisasi integritas. Ini terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Individu yang menerima pengaruh integritas menjadi berintegritas dengan penuh kepuasan. Yang terakhir ini internalisasi itu ya sesuatu yang cocok dengan dia, akhirnya dia mengikutinya. Kemudian ada jenis dan bentuk sistem integritas. Jadi beragam jenis dan bentuk sistem integritas untuk menjaga suatu organisasi mencapai tujuannya secara berintegritas. Di antaranya, yang pertama ada kebijakan perekrutan dan promosi. Ini untuk kebijakan perekrutan sendiri ya pasti yang dicari orang itu yang kira-kira memiliki nilai-nilai anti korupsi di dalam dirinya. Kemudian juga ada promosi, misalkan dilihat orang ini memiliki sikap-sikap anti korupsi yang baik. Kemudian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sendiri dilihat bagaimana kinerja seseorang tersebut. Kemudian sistem dan kebijakan pengembangan SDM. Ya, jadi ini lebih ke sistem ya, dan kebijakan juga. Kemudian pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini mungkin pengadaan barang dan jasa itu untuk mengurangi perlakuan adanya korupsi ataupun sikap orang untuk melakukan korupsi itu ya mungkin bisa dengan transparansi. Kalau sekarang kan untuk pengadaan barang jasa pemerintah itu ada namanya e-katalog, jadi di situ secara elektronik. Kemudian yang kelima, kode etik dan pedoman perilaku. Yang keenam ada laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ya, jadi setiap ASN itu wajib melapor harta kekayaannya yang dia punya, sehingga bisa selalu dipantau oleh negara. Kemudian ada program pengendalian gratifikasi. Yang ke-8 ya dan lain-lainnya. Ya, jadi dari semua tadi adalah sikap-sikap dan dasar-dasar nilai itu untuk setiap ASN itu memang harus ditanamkan kepada setiap ASN. Sehingga apa? Sehingga kita, seorang ASN yang sudah dipilih oleh negara ya melalui perekrutan itu benar-benar sebagai orang yang membangun negara. Kita berbakti untuk negeri. Ya salah satunya ini dengan tidak melakukan korupsi. Karena korupsi ini memiliki dampak yang luar biasa, seperti penyakit korupsi itu. Kalau kita melakukan korupsi, yang pastinya negara kita sedikit pelan-pelan pasti akan merasakan dampaknya walaupun tidak, tapi dampaknya itu akan sangat luar biasa sekali. Oke, untuk ASN kita say no to corruption. Itu saja yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.